Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen, khususnya kelas 8. Kami serahkan pembelajaran ini dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Berkati bahkan hamba-Mu yang mengajari, bahkan setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Berkati, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya Engkau Allah yang menolong kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk pagi hari ini, karena kita awali dengan doa, dan saya percaya segala sesuatu yang kita awali dengan doa, Tuhan pasti berkenan di dalamnya. Karena hari ini adalah hari yang pertama, hari di mana materi akan dimulai. Oleh karena itu, untuk semua kelas 8, kalian boleh bersiap-siap untuk buka buku paket, dan jangan lupa ada Alkitab. Kalau sudah siap, mari kita akan lanjutkan ke materi kita di bab yang pertama. Selanjutnya kita akan melihat di bab yang pertama. Judul kita di pagi hari ini, Hidup Beriman. Anak-anak bisa buka di buku paket halaman yang pertama. Baiklah, kalau sudah membuka buku paketnya, kita akan lihat bahan Alkitab mengenai hidup beriman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dan Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Anak-anak, kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Baiklah, kalau kalian sudah menemukan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, kita sama-sama buka Alkitab kita lagi dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Anak-anak, tolong buka Alkitabnya lagi dalam Yakobus pasal yang kedua. Baiklah, kalau sudah menemukannya, saya akan bacakan buat kita semua. Tolong diperhatikan Alkitabnya masing-masing. Ayat yang ke-14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat yang ke-15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ayat 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Puji nama Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Sebagai landasan
untuk kita belajar materi hidup beriman, penting sekali untuk kita boleh memahami pengertian daripada iman tersebut, khususnya di dalam Alkitab. Berdasarkan pembacaan Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama, kita melihat bahwa iman itu merupakan dasar dari segala sesuatu. Artinya iman itu merupakan fondasi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa iman itu merupakan dasar yang kita perlu pelihara di dalam kehidupan kita. Tanpa iman tidak mungkin orang bisa mengenal Allah di dalam kehidupannya. Dan iman itu juga digambarkan di dalam Yakobus bahwa iman yang sehat, iman yang baik harus disertai dengan perbuatan. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, dengan tindakan yang nyata, yang boleh kita lakukan buat orang lain, buat menunjukkan bahwa kita hidup beriman, pada hakikatnya iman itu dalam mati. Jadi antara perbuatan dengan kepercayaan kita sama Tuhan harus sejalan. Artinya bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita doakan, itu juga yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan lihat tujuan dari pembelajaran hidup beriman. Yang pertama, kita akan lihat bahwa pelajaran ini membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana kita memelihara iman tersebut. Dalam pelajaran ini kamu juga belajar mengenai iman dari segi definisi konsep, bagaimana memelihara iman, dan mengapa remaja Kristen harus hidup sebagai orang beriman. Jadi ini ada kaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen harus hidup beriman. Kita akan lihat contoh persoalan. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah lahir, mati, dan bangkit bagi kamu. Ia menebus dosa manusia dan peristiwa itu sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Cerita mengenai Yesus tersebut tidak akan mudah dipahami jika kamu atau saya tidak beriman kepadanya. Jadi mengapa penting kita belajar hidup beriman? Tanpa hidup beriman, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak seorang pun bisa mengenal Tuhan kalau dia tidak beriman kepadanya. Jadi, sangat sulit bagi kita untuk mengenal Tuhan kalau kita sendiri tidak beriman kepadanya. Artinya bahwa iman merupakan jembatan untuk kita boleh mengenal Tuhan. Dan iman juga merupakan fondasi untuk kita tetap berpegang teguh akan kepercayaan, akan keyakinan kita, khususnya kepada Yesus. Akan sangat sulit untuk kita memahami apakah benar Yesus pernah lahir, Yesus pernah mati, bahkan Yesus pernah bangkit. Mungkin kalau lahir kita percaya, mati kita percaya, tapi kalau bangkit naik ke surga, mungkin bagi kita, wow, ini merupakan hal yang sangat mustahil untuk kita boleh menangkap dengan pengetahuan kita, karena pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Jadi iman menghubungkan kepercayaan kita, menguatkan rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi iman ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17b yang tadi telah kita bacakan, bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jadi antara iman kita, perbuatan kita, perkataan kita itu harus sejalan. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu juga yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita itu boleh terwujud.
Puji nama Tuhan. Kita akan lihat kata iman dalam Perjanjian Lama artinya bahwa berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi poinnya adalah bahwa iman itu yang pertama dapat dipercaya, yang kedua dapat juga diandalkan. Sebagai contoh, kalau saya mengangkat seseorang untuk menjadi ketua kelas, khususnya di pendidikan agama Kristen, atau mengangkat seseorang untuk menjadi bendahara kelas, saya sudah punya keyakinan bahwa orang ini orang yang tepat. Orang ini merupakan orang yang tepat untuk dipercayakan, untuk diandalkan sebagai ketua kelas atau sebagai bendahara kelas. Karena tanggung jawab yang dipegang lumayan berat. Apalagi sebagai bendahara yang dipegang itu uang. Nah, itu sudah ada rasa kepercayaan bahwa ini orang yang tepat. Ini orang yang cocok untuk dipercayakan jadi ketua kelas dan bendahara kelas. Karena ini merupakan berjalannya kelas dengan baik dan aman jika ketuanya bertanggung jawab dan bendahara juga bertanggung jawab dengan uang yang dipegang. Artinya bahwa ketika kita bilang beriman kepada Tuhan, sebenarnya di dalam hati kita sudah menaruh harapan, menaruh kepercayaan, dan kita berharap kepada siapa kita beriman bahwa Dia merupakan hal yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saya rasa hanya kepada Tuhan saja kita boleh menaruh rasa percaya sepenuhnya, menaruh harapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Anak-anak, jadi kita akan lihat bahwa iman dan percaya keduanya saling berkaitan. Iman juga dapat membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan tersebut. Jadi antara iman dan percaya merupakan satu dengan lain saling berkaitan. Jadi tidak mungkin orang beriman tidak memiliki kepercayaan dan sebaliknya orang yang percaya tidak mungkin memiliki iman. Jadi keduanya saling mendukung satu dengan lain. Iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk memiliki pengharapan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupannya. Tidak mungkin kan kita beriman bahwa sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya anak-anak juga pasti berharap bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan, entah dalam keluarga, dalam pendidikan, di dalam masa depan. Tetapi yang pasti bahwa setiap kita, baik saya maupun anak-anak, pasti berharap Tuhan berikan aku masa depan yang penuh harapan, Tuhan berkati keluargaku. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang baik. Itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa kita orang yang beriman. Kita akan lihat salah satu tokoh orang yang beriman yang sangat terkenal, yaitu Abraham, atau sering orang menyebutnya bapak segala orang beriman. Tokoh Abraham menjadi tolak ukur pembelajaran kita mengenai hidup beriman. Kita akan lihat bagaimana pengaruh orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendaki Tuhan atas diri kita pasti terjadi. Artinya bahwa ketika kita sudah hidup beriman, sudah percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dan bahkan akal budi kita, dan apapun yang mustahil bagi kita, saya percaya
Tuhan pasti mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Selama kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Tidak ada iman yang setengah-setengah. Iman itu harus full. Kita akan lihat sifat iman itu aktif, artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita memiliki iman yang pesimis. Kita harus memiliki iman yang aktif. Iman yang aktif adalah iman ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak sampai di situ, tetapi bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, mungkin kalau kita bilang membaca firman Tuhan, kasihlah musuhmu. Nah, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kasihlah musuhmu, tiba-tiba kita dihina, dicaci maki, bahkan remeh, atau hal-hal yang buruk lainnya yang dikatakan orang tentang kita. Padahal tadi saya barusan membaca, kasihlah musuh. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Apakah kita yang membalas, atau kita akan mencari kesempatan untuk mengejek dia, untuk menghina dia? Nah, sifat iman yang aktif di sini adalah apa yang kita bacakan, apa yang kita sudah dapatkan dari firman Tuhan, itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga iman yang kita miliki bukan iman yang mati, tetapi iman yang aktif. Aktif artinya bahwa kita benar-benar yakin kebenaran firman Tuhan, terlebihnya melakukan di dalam kehidupan kita. Seperti contoh tadi. Terus, artinya juga bahwa iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan kita. Misalnya kepercayaan kepada tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya kepadanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Ini juga merupakan salah satu contoh bahwa iman itu akan terkelihatan di dalam perbuatan kita. Namanya iman itu harus disertai dengan perbuatan, baru iman itu disebut iman yang aktif. Nah, di sini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua ya, bahwa kalau orang tidak beriman kepada Yesus, seperti di bagian yang pertama, tidak mungkin kita akan percaya kepada Yesus. Padahal kita percaya kepada Yesus berdasarkan kesaksian Alkitab. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, tapi kita percaya inilah kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Ini merupakan kekuatan, sifat iman yang aktif, iman yang terus kita kembangkan di dalam kehidupan kita, untuk kita terus percaya dan mengasihi Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus merupakan teladan yang cukup baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita yang hidup hari ini. Puji nama Tuhan. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya. Jadi iman itu merupakan pemberian Allah ya. Keselamatan juga pemberian Allah. Ternyata iman juga merupakan anugerah Allah yang Allah curahkan bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi iman itu bukan usaha manusia untuk mendapatkannya, tapi merupakan anugerah pemberian dari Allah di dalam kehidupan kita selain keselamatan. Karena iman sangat menghubungkan manusia untuk percaya, untuk berharap, untuk mengimani siapa Allah yang benar di dalam kehidupannya. Sebagai kesimpulan, dalam iman ada dua unsur, percaya dan pengharapan. Beriman berarti mengimani janji-janji Allah dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Puji nama Tuhan. Untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, biarlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah selalu menyertai kehidupan kita.
Selanjutnya, ini ada tugas siswa ya. Tugas yang pertama, mencari berbagai sumber, baik internet maupun sumber-sumber buku lainnya atau koran dan segala macam, yang berhubungan tentang pengertian iman, pendapat para ahli atau pakar, minimal 4 orang ya. Yang kedua, dapatkah orang yang tidak beriman mengenal Yesus adalah Tuhan? Terus yang ketiga, mengapa iman itu sangat penting dalam kehidupan kalian yang masih remaja? Yang keempat, bagaimana cara kita menjaga dan memelihara iman? Tugas ini akan dikumpulkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 jam 9 malam. Oke, demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin buat kita semua. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini, di awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Kami percaya itu semua karena pertolongan daripada Tuhan kami. Kami bersyukur untuk pertemuan kami pada pagi hari ini Tuhan, dan kami serahkan untuk aktivitas kami selanjutnya, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan terus menyertai kami sampai pada nanti malam, bahkan untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Bahkan berkati untuk pembelajaran kami yang selanjutnya di materi-materi yang akan datang. Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami. Bahkan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di pembelajaran kita yang akan datang. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan, tetap setia dalam membaca Alkitab, beribadah, bahkan tetap mengasihi semua orang. Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Amin.